Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya mulai ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 202301010480. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengembangan sikap inklusif dan toleransi. Pernahkah kita membayangkan di mana Indonesia ini tanpa keberagaman, di mana tanpa warna-warni budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat menjaga dan bahkan memperkuat keberagaman ini melalui pendidikan, khususnya dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, di sini kita akan mengeksplor bagaimana menanamkan sikap inklusif dan toleransi sejak dini untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Pembelajaran IPS di SD menjadi wahana ideal untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi sejak dini, di mana kurikulum merdeka dengan penekanan pada profil pelajar Pancasila, khususnya kebinekaan global, mana mendukung pengembangan ini. Nah, mengapa inklusi dan toleransi ini sangat penting? Karena bukan hanya lebih dari sekedar slogan, inklusi dan toleransi adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai. Ketiadaan keduanya dapat berdampak buruk, di mana yang pertama itu dapat diskriminasi dan bullying. Anak-anak dari latar belakang berbeda akan mengalami perlakuan tidak adil. Yang kedua itu ada konflik sosial, di mana perbedaan dibiarkan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Yang ketiga itu ada radikalisme, di mana itu kurangnya toleransi dapat memicu paham-paham yang ekstrim. Yang keempat itu ada hambatan pembangunan, di mana ketidakharmonisan dapat menghambat kemajuan bangsa. Nah, inklusivitas dan toleransi menciptakan lingkungan yang aman, menumbuhkan rasa percaya diri, dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, landasan dan praktiknya, di mana inklusivitas dan toleransi dalam landasan filosofi Pancasila itu dia khususnya pada sila kedua, di mana keadilan sosial dan beradab, dan sila ketiga persatuan Indonesia menjadi landasan utama, di mana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Landasan yuridisnya itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum Merdeka, menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, teori belajar. Konstruktivisme dan humanisme menekankan pentingnya pengalaman belajar yang bermakna dan mengembangkan potensi siswa secara holistik. Konsep inklusivitas dan toleransi, dimana inklusivitas itu dia memastikan semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Ini dapat melibatkan penyesuaian metode, materi, dan lingkungan belajar. Contohnya, menyesuaikan tugas, memberikan bantuan tambahan, dan menciptakan aksesibilitas bagi siswa difabel. Yang kedua itu toleransi, di mana menerima dan menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Ini dia melibatkan kemampuan untuk berdialog, berempati, dan menyelesaikan konflik secara damai. Contohnya itu seperti mengadakan diskusi tentang keberagaman budaya, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik antar siswa secara konflik dengan cara yang konstruktif. Nah, strategi pembelajaran yang efektif
Misalnya yang pertama di sini ada strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana gunakan kasus nyata yang relevan dengan inklusivitas dan toleransi. Contohnya kasus diskriminasi, konflik antar kelompok atau isu-isu sosial lainnya, di mana kita itu mengajak siswa untuk menganalisis masalah, merumuskan solusi dan mempresentasikan hasilnya. Yang kedua, strategi pembelajaran yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek, di mana kita memberikan proyek yang menantang dan bermakna, seperti membuat video dokumenter tentang toleransi beragama, membuat pameran budaya, atau mengkampanyekan anti bullying. Nah, siswa dapat belajar berkolaborasi dan mengembangkan kreativitas mereka. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang ketiga itu ada pembelajaran kooperatif, di mana kita membagi siswa ke dalam kelompok heterogen agar mereka belajar berinteraksi dan memahami perspektif yang berbeda-beda. Kita memberikan kesempatan bagi semua kelompok untuk berkontribusi. Nah, integrasinya dalam materi PS itu ada yang pertama sejarah, di mana kisah perjuangan keberagaman, kisah perjuangan kemerdekaan menunjukkan semangat persatuan dan toleransi. Kedua ada toleransi, di mana keberagaman budaya dan lingkungan Indonesia adalah sumber kekayaan. Yang ketiga ada kewarganegaraan, di mana hak dan kewajiban warga negara dalam konteks keberagaman. Yang ketiga ada ekonomi, di mana menekankan bagaimana ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh keberagaman. Lanjut ke penilaian holistik, di mana penilaian tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan, di mana dengan menggunakan metode observasi, di mana kita mengobservasi atau mengamati perilaku siswa dengan interaksi sosial. Yang kedua ada jurnal reflektif, di mana kita dorong siswa untuk merefleksikan pengalaman dan perkembangan sikap mereka. Yang ketiga ada penilaian diri dan antar teman, di mana tingkatan kesadaran diri dan saling menilai. Kesimpulannya, pengembangan sikap inklusif dan toleran merupakan investasi jangka panjang untuk membangun Indonesia yang lebih baik, mana guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tetapi masalah hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.